by 2030, menurut gua akan ada dua industri yang akan maju. Gua bukan bilang industri yang lain akan mati, tapi yang akan jadi luar biasa adalah dua industri. Satu adalah revolusi intelligence digital atau artificial intelligence, dan yang kedua adalah revolusi kripto. Dua, simple. Digital intelligence dan the future of finance. Lu mau jadi kaya, lu mau bisa punya rumah dan punya aset, dua industri ini yang bawa lu paling cepat. Nextnya, kalian lihat, ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Emas, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, dan Bitcoin. Apa yang 7 aset paling besar di dunia ini have in common? Perfect money, digital intelligence, that's it. Ya. Kita dari nomor 1, gold. Gold itu apa? Aset apa? Orang kan banyak bilang itu adalah uangnya Tuhan, God's money. Gold itu udah ada jauh sebelum kita ada di sini. Sebelum kalian semua duduk sini, gold itu udah ada jauh. Ya. Itu adalah orang anggap sebagai uang yang sebenarnya. Karena bank sentral di semua dunia itu reserve-nya cuma 3 yang besar. USD, Euro, dan Gold. Dan Gold ini akan terus thriving. Nanti kita akan bahas Gold ke depannya ya. Next ya, Apple. Apple ini pasti akan dia. Kalian nonton semua earnings call-nya. Gue udah nonton semua. Gue baca semua corporate presentation-nya. Semua arahnya cuma ke satu, AI. Microsoft ini lagi gila banget ke AI. 30% dari revenue Microsoft itu ada di software-nya. 30% tuh di cloud, dan sisanya dia akan push ke AI. Nvidia, gue udah gak usah jelasin, kalian tahu semua Nvidia temanya apa. It's all AI, chip paling barunya segala macam. Alphabet, sama, AI juga arahnya. Amazon, kalian kira paling besar retailnya? Bukan, AWS yang paling besar. Amazon Web Services, sama, nonton earnings call-nya. Arahnya semua ke AI. Dan nomor 7, Bitcoin. Banyak orang belum sadar, banyak yang bilang, oh Bitcoin itu scam. Tapi Bitcoin itu buktinya, ini adalah aset paling resilient. Kalau sekarang sih udah turun sedikit ya, bukan 1,9 T, 1,8 sekian T market cap-nya. Dan gue akan jelasin kenapa ini kecil sekali. Ada yang ngerasa Bitcoin mahal nggak? Oh, nggak ada. Ada yang nggak punya Bitcoin nggak di portofolionya? Ada, satu, pendekar. Kalian coba lihat chart ini baik-baik. Bitcoin 1,9 T, Amazon 2,4 T. Bitcoin itu cuma satu perusahaan di US. Murah nggak? Kalian ada yang tahu nggak listed US itu berapa? Ada yang tahu? Angkanya semua gabungan 50.000. Kalian lihat deh, Apple tuh 3,5 T, Microsoft 3 T, Nvidia 2,94 T. Bitcoin tuh kayak cuman satu. Bahkan ETF ya, lu gabungin Vanguard punya total stock market index sama Vanguard S&P 500, itu lebih besar market cap-nya dibanding Bitcoin. Jadi yang bilang Bitcoin sekarang udah mahal, itu kurang pinter. Next. Nah, ini adalah presentasi gue tanggal 26/07/2024. Gue bilang di sini bahwa 1,5 miliar Bitcoin is inevitable. Jadi yang mau gue bawain di sini adalah, penasaran kan kalian? Prediksi Bitcoin gue berapa sebenarnya? Next. Dan bagaimana cara hitungnya? Nah, Bitcoin itu adalah menurut gue the first perfect money yang diciptakan oleh manusia, ras manusia. Emas itu kenapa nggak sempurna? Satu, emas itu sulit ditransfer. Kalau gue punya 1 triliun emas, sulit gue pindahinnya. Perlu penjagaan yang luar biasa. Gue perlu pasukan buat pindahin emas gue. Simpennya pun di mana? Gue simpen di tempat gue, di bobol. Gue bukan bank sentral. Gue nggak bisa simpen 1 triliun dalam bentuk emas. Gue mau pergi ke Swiss, gimana caranya? Pakai emas gue, taruh di private jet sampai jatuh jetnya. Gimana caranya? Nggak bisa. Ya. Tapi emas tuh alternatif untuk kalian yang bisa punya vault. Emas menurut gue lebih bagus dibanding lu hold saham apapun di emerging market. Karena saham itu nggak sebagus itu. Nanti gue kasih datanya. Next, ini target price gue 20 miliar per coin. Ini media bisa catat. Target Timothy Ronald, Bitcoin akan ke 20 miliar sebelum 2034. Gimana cara hitungnya? Sederhana. Ya, ini adalah modeling yang gue pinjam dari data internalnya Michael Saylor, timnya. Ya. Jadi Bitcoin itu akan turun ARR-nya. Kalau sekarang ARR itu 100% lebih tahun ke tahun dari awal inception. Ini kita udah diskon ya. Gue bahkan pakai lebih konservatif dibanding modelnya Michael Saylor. Dia prediksi tuh dari 50, 47,5, 45, 42. Gue ratain di 30% ARR. 30% tahun ke tahun compounding dari harga sekarang itu akan reach $1 juta. Kalian mungkin mikir 16 miliar, bukan. Karena rupiahnya Biden akan 20.000. Jadi Bitcoin akan ke 20 miliar sebelum 2034. Jadi mahal atau murah sekarang? Ibarat Benjamin Graham, teori margin of safety-nya, ini baru 5%
lu punya margin of safety 95. Jadi ada yang panik Bitcoin naik 105, turun 98, gue harus ngapain? Jawabannya apa? Beli lagi. Lu mau kasih gue 120, 105, 95, 70, gue peduli setan karena target gue jauh banget. Ya. Next. Ini historical Bitcoin. Bitcoin adalah aset terbaik di muka bumi ini, ya. Real. Dari semua matrix, ya, 3 matrix pertama, modern portfolio theory. Historical ARR 104%, Sharpe ratio di 0,83. Makin dekat ke 1 makin bagus. Dan dia standar deviasi di 153%. Jadi kalau orang bilang Bitcoin itu volatil, Sharpe ratio-nya itu 0,83. Ini bagus sekali. Lu cari portfolio yang bisa reach ini. Sharpe ratio adalah risk adjusted return. Di finance kita nggak cuma nyari return, tapi kita cari risk adjusted return. Next. Nah, ini dia. Ini data dari McKinsey juga. Global wealth akan diprediksi ke 1.000 triliun. Maksudnya global wealth itu apa? Semua properti, semua saham, semua tanah yang lu pernah lihat, harta di dunia ini akan diprediksi 1.000 triliun. Next. Nah, ini prediksinya Halvini. Kalau Bro Kakak personal, Bro Kakak pernah bilang ke gue, menurut dia Satoshi adalah Halvini. Menurut dia. Gue juga kayaknya berpikir demikian. Orangnya udah nggak ada, orangnya udah meninggal. Halvini udah prediksi, ini tahun 2009, ya, baca nih. Bitcoin itu value-nya 10 juta dolar. 2009 tuh Bitcoin belum menjadi apa-apa. Dia cuma valuasi sederhana, ya. Dia estimasi 100 triliun US dollar ke 300 triliun global wealth. Tapi McKinsey tadi bilang, karena ini 2009, udah meninggal juga orangnya. McKinsey prediksi akan ke 1.000 triliun. Jadi kalau kita pakai proyeksi Halvini lebih jauh lagi, kira-kira berarti harusnya di sekitar 25 sampai 35 juta dolar. 3 Bitcoin is all you ever need. Buat lo orang-orang kaya yang duduk di sini, beli 3 sekarang, you're set for life. Karena minimal, menurut gua 3 koin itu akan bring lo 60 M. Next. Nah, ini adalah market cap prediction. Ini model valuasi dari Bitcoin, gold, art, equity, real estate, dan bonds. Simpelnya, ya, prediksi paling sederhana gua, Bitcoin akan ke market cap di 20 triliun US dollar. Sekarang berapa market capnya? 1,8 T. Jadi dia mau ke 3 T, 4 T, 5 T itu masih murah karena lo harus bandingin sama saham. 1,9 T itu cuman kayak Visa ditambah sama satu saham yang kecil. Terlalu kecil, pool of money yang masuk ke Bitcoin itu terlalu kecil. Belum dilirik sama dunia. Orang bilang institusi udah masuk. Bitcoin itu cuma satu saham di US. Next. Dari 1.000 triliun dari kekayaan, prediksi Michael Saylor ini akan seperti ini gambarannya. Real estate akan segitu, 2045 ya. Dari 2030 1.000 triliun ini prediksinya. Aset kelas. Real estate akan berkembang terus. Bitcoin nggak akan ngalahin properti. Properti akan jadi paling besar. Kenapa? Karena orang mau tinggal di Pondok Indah, orang mau tinggal di Menteng, orang mau tinggal di Manhattan, di Palm Beach, di Singapura, orang mau tinggal. Equity, saham juga naik. Global ya tapi ya, gue ngomongnya. Karena inovasi akan mendorong terus. AI akan naik, market cap akan naik. Currency akan ada di 495 T, art 110 T, bonds 835 T, dan Bitcoin itu akan di 200 triliun market capnya. Jauh nggak? Berarti naik berapa? 100 kali dari harga sekarang. Gold itu akan ada di 45 T, dia akan stop di 45 T. Next. Ini yang mengubah, kalian mungkin tahu gue dulu pernah jadi investor saham. Ini yang mengubah semua paradigm gue, kenapa gue jadi ke crypto full. Aset itu punya waktu hidupnya. Kalau lu pegang Argentina peso kayak tadi, ini waktu hidupnya itu cuma 2 tahun, habis itu uang lu hilang semua. Karena tadi 200 ke 1000. Ya. 2 tahun. Mata uangnya lemah lagi. Cuma 3 tahun. USD itu 14 tahun. Ya. Lifespan lo untuk pegang USD itu adalah 14 tahun. Stocks, saham itu bisa tahan lo 25 tahun. Bonds itu 30 tahun, dan funds seperti hedge fund yang lo taruh di Bridgewater 20%, lo taruh di private equity seperti Brookfield yang invest di hydro, power plant, itu bisa 20% ARR-nya. Tapi lo pasti nggak ada yang diterima invest di Brookfield, ya kan? Lo ke Blackstone, nggak ada yang mau terima duit itu, terlalu kecil. Opsi lu untuk bit ini cuma satu, cuma Bitcoin. Next, apa alternatif Bitcoin? Kan cuma satu. Gue bilang ada lagi alternatifnya, sabar. Ada yang tahu ini lukisan apa? Pencinta seni? Nggak ada pencinta seni di sini. Haystack namanya judulnya, by Claude Monet.
Ini di auction terakhir 2019 itu kalau gua nggak salah, kalian bisa double check di Google ya. 110 million US dollar. Sekitar 1,9 T kalau kita 16.000 1,9 T. Mampu nggak beli? Ini 20% nih tahun ke tahun nih. Kalau tahan dari dulu, ini 20% tahun ke tahun. Opsi Bitcoin itu cuma gambar Monet ini. Kalau lu mampu beli silahkan beli buat orang-orang kaya di sini. Mungkin bos Ivan kalau mau beli ya. Next. Nah, ini aset kelas ini dari seller juga chartnya. Orang kan ngomongnya selalu consumer inflation, oke? Jadi kalau gue beli investment grade bonds, gue menang dari consumer inflation. Tapi kita tahu itu bullshit. Beras naiknya berapa, semua naiknya berapa. Realnya adalah monetary inflation, M2 money supply. Itu batasnya di situ. Jadi kalau lu US large cap S&P 500 13,3, lu hit benchmarknya pas sama M2 money supply. Lo harus cari tadi apa? US growth atau enggak Nasdaq teknologi, baru naik dikit. Bitcoin 30% tahun ke tahun. Ya. 30% tahun ke tahun. Next. Market cap ini sekarang. Gold, Bitcoin kecil tuh, 1,8 T tuh di ujung. Undervalue nggak ini? Kalau menurut lu ini nggak murah, ya gua udah nggak tahu lagi pakai chart apa lagi untuk gambarinnya. Kira-kira seperti ini. Realisnya 330 T, bonds itu 300 T, equity global, US sama semuanya. Dan kalian harus tahu, dari global index, US tuh 20% 4 saham loh. Global ya. Buka coba prospektusnya, MSCI World Index. 5% tuh Nvidia, 5% Microsoft, 5% Apple. Dunia itu nggak ada isinya kecuali US. Ya. Ini US semua equity-nya. 6T dan ARTA yang tadi, yang kayak hashtagnya Monet, gambar-gambar yang lain itu di 18T. Gold tuh 16T dan Bitcoin di 1,8T. Opsi lu murah atau enggak? Next. Nah ini dia, sejarah. Ada yang tahu Dutch Guilders? Itu mata uangnya udah nggak ada lagi. Ya. Tadi Gresham's Law. Uang yang busuk, lu buang ke uang yang bagus. Uang yang bagus apa? Manhattan, 1626. 60 guilder tuh beli lu Manhattan. Guildernya sekarang udah nggak ada. Ngerti nggak? Currency itu cuman palsu, dibuat. Akal-akalan. Ya. Guilder tuh udah nggak ada lagi. Lu cari, Dutch Guilder udah nggak ada. Tapi lu 60 guilder lu bisa tukar sama Manhattan. Itu 6% tuh ARR-nya. 60 guilder jadi 2,1 triliun. Louisiana, harganya 15 juta dolar. Ada nggak yang mau beli Louisiana 15 juta dolar? Sejauh itu, currency itu dievaluasi. California, 18 juta dolar. Alaska tuh cuma 7,2 juta. 7,2 juta dolar, lu bisa beli Alaska. Tapi tahun 1867. Ya. ARR-nya nggak besar. Lihat kan? 6%, 6,3, 7,7, 7,8. Itu kenapa Albert Einstein bilang compounding adalah hal terbaik yang ada di dunia ini. Karena 30% tahun ke tahun ARR. It will do you wonders. Kalau Bro Ray ini kan 100% kan ARR-nya. Ngikutnya dari 2014. Bro Oscar juga sama. Udah tidur tenang ya kan? Beli mobil sekarang tinggal beli mobil. Karena pakai Gresham's Law. Hoard good money, spend with money. Next. Nah, Bitcoin itu ada resikonya nggak kan? Itu pertanyaan kalian semua. Ini gue akan jawab semuanya di sini. Menurut gue kemungkinan. Crackdown, regulatory crackdown. Anggap semuanya satu dunia ini ban Bitcoin. Ini yang Bro Ray bilang di podcast gue. Tapi gue sedikit nggak setuju bro. Karena menurut gue nggak akan mati. Mau semuanya ban Bitcoin, wajar ada nol. Secara teori Bitcoin nggak akan mati, dia nggak. Satu neutral itu bisa tahan semua network. Dengan sistem yang diciptakan Satoshi, ketika ada miner yang mati, akan ada yang lain lagi yang ganti. Kenapa? Karena harganya akan makin bagus untuk dia mining. Jadi Bitcoin itu nggak bisa di-ban. Cina udah coba. Cina itu negara paling kuat. Dia lihat ini barang, oh dia nggak bisa gue kontrol, gue ban. Tapi nyatanya sampai sekarang, lu buka aja di luar negeri. Riset kripto itu paling banyak di dunia dari mana? Dari Cina. Jadi gue selalu pakai translate, gue nggak bisa Mandarin soalnya, nggak bisa baca. Dengerin dikit-dikit, baca nggak bisa. Gue selalu pakai GPT untuk translate ke riset dari Cina. Itu Bitcoin nomor 1, leading research dari Cina, bukan US. Next, ini resiko lagi. Masalah di codingnya dan quantum computing. Quantum computing yang Willow dan Google menurut gue itu marketing scheme bullshit. Nggak bisa dipakai. 115 qubit bisa buat apa? Solve very specific problem. Fake. Google belum menemukan quantum computer. Kenapa? Kalau Google sampai nemuin quantum computer, itu satu divisi tech-nya bakal meledak kepala. Kenapa? Karena Google-nya akan di-hack sendiri sama quantum computer di sini. Mana mungkin dijual senjata kayak begini? Fake. Itu marketing scheme. Nggak ada. Ya. Sampai ada pun Bitcoin ini di-run open source. Banyak miskonsepsi Satoshi yang coding. Salah besar. Satoshi cuma ciptakan dan bantu guide.
Yang coding itu adalah kumpulan programmer. Ini open source. Menurut lo kumpulan program itu bodoh gitu, dia akan biarin, dia nggak akan hard fork ini ketika terjadi. Bitcoin akan selalu dijaga sama mereka semua. Next. Nah, ada yang bilang, gimana kalau ada teknologi yang lebih baru? Ini tesisnya Ray Dalio by the way. Gua bantah tapi. Ada yang tahu nggak ini koin apa? Fact coin, YB coin, Emmer coin, Bytecoin, VPN coin. Ada yang tahu? Ada yang inget nggak? Ada yang pernah inget nggak? Ini kayaknya nggak lama nih. Kalau gua nggak salah tahun 2015 ini awal-awal gua main kripto. 2015 ini Februari. Ya. Yang ada masih cuma Monero, ya kan? Artcoin, Rubycoin, Taicoin, banyak banget. Sampah semuanya menurut gua. Gak pernah ada yang bisa gantiin. Kalian tahu gak koin ada berapa? 10 juta lebih. Tapi gak ada yang ngalahin Bitcoin. Lu dikasih 30% ARR, lu bahkan mikir hal lain, itu udah kebodohan luar biasa menurut gua. Karena tadi Manhattan tuh cuma 6% loh ARR-nya. Ini 30. Ya. Dan lu lupa sama semua ini. Jadi kalau ada yang bilang bakal ada kripto yang lebih canggih dari Bitcoin, kalau ada misalnya exchange owner ya yang di luar negeri ngomong lebih bagus Solana dibanding Bitcoin, pasti exchange meledak, FTX. Perhatiin deh, yang keluar dari mulutnya yang bukan Bitcoinnya. CZ gue tahu dia cuma pegang Bitcoin. Yang punya Bybit gue juga tahu dia cuma pegang Bitcoin. Semua yang lu lihat top 5 yang bikin Kraken itu cuma pegang Bitcoin. Kenapa? Kenapa jualin barang tapi cuma pegang Bitcoin? Coba tanya Bro Ray, paling besar apa? Bitcoin. Itu rahasia udah dibuka loh depan kalian, sulapnya itu. Ini nih, tai. Coba lu screenshot sekarang coin market cap, pegang omongan gua 2030 akan jadi tai semua lagi. Persis kayak gini ya. Next. 1 jam lu belajar Bitcoin, lu akan bilang Bitcoin itu scam. 10 jam lu akan coba untuk beli. Penasaran. 100 jam lu akan invest 50% aset lu. Lu mulai mengerti 100 jam. 1000 jam lu all in kayak gua. Percaya nggak? Gua 1 jam lihat Bitcoin scam. Semua orang begitu. Lu belajar 10 jam, lu akan coba dikit-dikit beli. Udah beli belum, Pak? Oh, udah. 100 jam, 50%. Tapi kalau 1000 jam, lo akan all in. Beli Bitcoin, sekian terima kasih.